Selamat pagi, IGNC Family. Pagi. Kayaknya masih pada ngantuk ya, atau belum breakfast nih. Sekali lagi ya. Selamat pagi IGNC Family. Selamat pagi. Better. Hari ini saya mau mengundang semua untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tahu bagaimana kasih-Nya, tahu bagaimana Dia memelihara kita, dan kita bisa makin mengenal Tuhan. Karena Dia Allah yang empunya kita. Kita dibuat satu persatu oleh Tuhan. Unik, tidak ada yang sama. Dan kita tahu kita adalah special. Special, dibikin handcraft by God, one by one. Dari ujung rambut sampai ke kaki. Amin saudara, mau mengenal Tuhan lebih dalam? Amin. Mari kita menyanyi mengenalmu. Mari saudara-saudara. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku terkagum Tuhan. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itu karya Tuhan. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Mari saudara-saudara saya ajak berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Kasih-Nya melebihi segala sesuatu. Menjadi penyembah-Mu. Bila kubuka mataku, bila kubuka mataku, Tuhan buka mata rohaniku, bisa melihat betapa Allah besar, karya-Mu besar. Kulihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik, semua yang baik dalam hidupku itu karya Tuhan bagi kita. Itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu
tanganku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ibadah kita pada pagi hari ini, di minggu pertama di bulan Oktober ini, kita mulai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Our worship this morning, on the first week of October, we start in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that the peace, the everlasting joy of our Father, and the joy of salvation, the strength, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the power, the comfort, and the teaching of the Holy Spirit be with you all. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Amin. Silakan duduk saudara, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Sebab Engkau setia dan baik, maha baik. Walaupun banyak kali kami tidak mengerti lika-liku perjalanan di dunia ini. Kau tidak pernah berbuat salah ya Tuhan Yesus. Kalau Kau sudah memberikan nyawamu yang tak ternilai bagi kami, ada apa lagi yang tidak Kau berikan bagi kami ya Tuhan? Penderitaan, kesusahan, tantangan, ujian, cobaan seberat apapun, tak sebanding dengan pengorbananmu di atas kayu salib. Sebab itu ya Tuhan, teguhkan iman kami apapun yang terjadi. Dalam perjalanan ini ya Tuhan, apapun yang terjadi kami mau setia, kami mau tetap beribadah memuji-Mu dan menjadi saksi-Mu yang memuliakan Bapa di sorga. Hari ini kami mau bersama-sama sebagai jemaat Tuhan berdoa syafaat untuk beberapa hal. Ya Tuhan, kami mengingat bencana badai yang telah menghantam 6 states di Amerika. Ratusan korban yang mati, ribuan yang kehilangan tempat tinggal dan menderita. Tuhan, sertai keluarga, hiburkan keluarga yang sedang bersedih dan berduka. Tuhan, kuatkan semua keluarga korban, berkati pemerintah pusat, lokal, dan semua yayasan, organisasi, gereja yang turun tangan membantu semua yang menjadi korban bencana. Kami yang di sini ya Tuhan, yang tidak menghadapi seperti mereka, ingatkan kami Tuhan, untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami mengingat Israel dan Palestina, perayaan 1 tahun Hamas menyerang Israel dan peperangan yang terjadi. Tuhan, Kau sendiri yang mengasihani para korban. Banyak rakyat jelata yang tidak mengerti apa-apa, yang menjadi korban gara-gara politik, gara-gara kerakusan manusia yang tidak bertobat. Dari dua belah pihak Tuhan, banyak yang menolak Kristus, bahkan anti Kristus. Kasihani mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan kami berdoa untuk segelintir anak Tuhan yang bersaksi bagi Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Dan berkatilah supaya di tengah-tengah penderitaan ini
Banyak yang sadar mereka membutuhkan Mesias yang sejati, Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Kami doakan Amerika ya Tuhan menjelang pemilu 1 bulan lagi. Gonjang-ganjing kedua partai, Tuhan kasihani. Biarkan rakyat, ya Tuhan, lebih melek politik. Orang-orang Kristen boleh bangkit di tengah-tengah kesulitan memilih antara dua-dua yang tidak favorit ya Tuhan. Biarkan kebenaran Tuhan yang menang. Kami rindu di Amerika, aborsi boleh dihentikan atau paling tidak dikurangi. Kami rindu di Amerika ya Tuhan, kebobrokan moral, liberalisme, LGBTQ, penjualan senjata, kejahatan-kejahatan lainnya ya Tuhan, boleh dikurangi. Walaupun tak mungkin dihapuskan. Biarlah hukum bisa ditegakkan di negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk penegak-penegak hukum yang liar, yang koruptor, yang jahat, yang sengaja ingin melawan kebenaran, berikan hati yang bertobat. Tuhan, ya Tuhan, izinkan pemimpin yang memimpin Amerika, yang menjadi pionir Big Brother for seluruh dunia, sungguh-sungguh takut Tuhan dan memegang firman Tuhan. Kami doakan ya Tuhan, kami yang hidup di sini pun tidak larut. Kami doakan penduduk Amerika yang berhak memilih supaya memakai hak mereka memilih kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Kami doakan Indonesia, penyerahan kekuasaan akhir Oktober ya Tuhan. Kami tidak tahu masa depan. Tapi satu hal kami tahu Tuhan, Kau mengkontrol sejarah pemerintahan. Engkau yang menaikkan presiden, raja dan menurunkan mereka. Kasihani Indonesia juga biar ada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kasihani gereja-gereja boleh terus memberitakan kebenaran Tuhan. Keluarga Handai Tolan Family di sana yang sudah mengenal Tuhan lebih setia, yang belum mengenal Tuhan, biar dengan cara dan waktu Tuhan mereka boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk kawan-kawan yang sakit, yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Henry, anaknya Pak Yakub Halim, yang kemarin jatuh. Yang kepalanya berdarah dan sempat tidak sadar. Kami doakan Tuhan, kasihani, selamatkan nyawanya. Beri dia kesempatan hidup untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Kami tidak bosan-bosan berdoa untuk Lily Cheng Tuhan. Curahkan mujizat-Mu yang sempurna bagi dia. Hiburkan Berry, kuatkan dia imannya. Biarlah ya Tuhan, sekali lagi nama-Mu dimuliakan lewat semua kejadian-kejadian ini. Untuk Ibu Nina dan Lilia dalam persiapan operasi Tuhan, segala proses Tuhan yang menguatkan fisik, mental, rohani. Untuk Pak Harili juga dalam persiapan kimo lanjutan, Tuhan siapkan dia juga. Sebab fisiknya agak lemah, Tuhan kuatkan dia. Supaya tidak ada side effect yang mengganggu dia. Kami doakan semua yang dalam pemulihan. Untuk Nuni, untuk Tante Evi, untuk semua senior kami. Tuhan tahu satu persatu. Ya Tuhan, Kau tidak berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kau sanggup melakukan mujizat. Waktu-Mu waktu yang terindah Tuhan. Ajar anak-anak-Mu dan kami semua teguh dan tabah menantikan Tuhan. Sebab orang yang menantikan Tuhan tak pernah dikecewakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan,
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami tetap setia menantikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, amin. Saudara-saudara, saya percaya kita semua tahu cerita Samuel waktu dia kecil. Saat Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel. Dan dia tidak tahu itu adalah Tuhan yang panggil. Saat ini, kalau Anda dipanggil Tuhan, siapa itu namamu? Apa jawabmu? Ya Tuhan atau no? Apa jawabannya? Kalau misalnya dipanggil Pastor Edi sama Tuhan, Pastor Edi akan jawab apa? Yes Lord. Bagaimana dengan kita semua? Apa jawabannya kalau kita dipanggil hari ini? Yes Lord. Ya. Saat ini kalau Tuhan juga bilang, maukah kamu setia hari ini? Jawabannya adalah yes. Kalau dia bilang, maukah kamu belajar firman Tuhan hari ini? Jawabannya adalah yes. Maukah kamu belajar mengampuni hari ini? Jawabannya yes. Mari kita hari ini belajar mengatakan, ya Tuhan, saya mau, saya mau. Mari kita benar. Dengar, dia panggil nama saya. Semua boleh berdiri, mari kita menyanyi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Yang keras jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Saya, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi
sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Amin. Jadi kalau ada yang dengar Anda, dengar-dengaran ya. Jangan bilang no. Mari kita memperdengarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita akan menjalankan persembahan hari ini. Hari ini kita bersyukur ya, kita diberi kesempatan untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberi kita begitu banyak berkat-berkat. Ini adalah sebagian kecil. Kita mau mensupport pekerjaan Tuhan. Mari kita menyanyi, Thank you Lord. Thank you Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there is something that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. Mari saudara, saya minta berdiri. Mari kita bernyanyi. Thank you, Lord. Thank you for everything. Thank you for your blessing. Thank you, Lord. With a grateful heart, bersyukur, bersyukur pada Dia. Mari kita naikkan pujian. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. 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 Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau beri kami kesempatan Tuhan
untuk membantu segala pekerjaanmu yang memerlukan finansial Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang kami berikan hanyalah sedikit dari begitu banyak berkat-berkat-Mu Tuhan. Biarlah kami belajar Tuhan bersyukur, mengucapkan terima kasih. Pakailah Tuhan ini untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Pakailah orang-orang yang melolanya Tuhan dengan bijaksana. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hari ini seperti yang tadi kita doakan, ada storm yang besar last week ya, yang mempengaruhi 6 state ya. Saya berapa tahun yang lalu pernah berada di dalam storm di dalam rumah. Itu suaranya itu besar sekali. Terus anginnya itu muter-muter di tengah rumah saya. Saat tidak bisa tidur semalaman karena anginnya begitu deras, begitu hujan. Sudah gitu saat saya pagi, saya baru tahu banyak pohon tumbang. Sudah itu, roof saya sebagian pada terbang gitu. Tetangga saya ada yang datang, ini roof kamu. Saya pikir, oh Tuhan, penjagaanmu itu sempurna. Saat badai yang begitu berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Saat ini, sebentar ada pujian. Pak Rocky akan memberikan pujian bagi kita. Nanti ceritanya saya lanjutkan. Thank you. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini ada perjamuan dan saya susah sekali cari lagu, tapi saya mohon Tuhan lagu apa yang saya akan sampaikan, dan lagu inilah Komunian. This is a body. This is a blood broken and poured out for all of us. In this communion, we share this love. This is a body. This is blood. I will remember everything, Lord, that you've done for me. I won't take for granted the sacrifice that set me free. I hunger and thirst for your love. Come fill me today. This is the body, and this is the blood, broken and poured out for all of us. In this communion, sharing this love. This is the body. This is blood. I will remember everything, Lord, that you've done for me.
I won't take for granted the sacrifice that set me free. We hunger and thirst for your love and your righteousness. We long for your presence here, Lord. Be with us again. This is a body. This is blood, broken and poured out for all of us. In this communion, sharing His love. This is a body, this is a blood. This is a body, this is blood. This is a body, this is the blood. Lanjutin ya. Di tengah badai itu, saya tidak bisa kemana-mana. Kita harus hadapi badai itu. Siapapun Anda pada saat tempat itu akan mengalami badai. Dan saat badai itu kita harus berpegang erat. Pegang Tuhan dengan erat. Karena tidak ada yang bisa menolong kita saat dalam badai. Amin saudara-saudara. Jangan pegang orang lain yang punya kedudukan. Dia tidak bisa menolong kamu. Hanya Tuhan kita pegang erat. Dalam badai yang bahaya Tuhan bisa bawa kita terbang. Melampaui badai. Mari kita nyanyi Lingkupiku. Tuhan melindungi kita, melingkupi kita dengan sayap-Nya. Mari saudara-saudara. Lingkupiku dengan sayap-Nya. Dengan sayap-Mu Dia menaungi kita. Naungiku dalam kuasa-Nya, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, mari kita ulang dari awal. Lingkupiku. Biar Dia bekerja dalam hatimu saat ini. Kalau hatimu hari ini berada di tengah badai, pegang erat Tuhan. Jangan depend other people. Pegang erat Tuhan. Dia tahu pergumulanmu. Dalam kuasa. Biar dalam saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang,
tenang dalam Kristus. Dalam Kristus. Lihat kuasanya. Lihat kuasanya dalam keheningan. Mari di saat badai bergelora, di saat apapun juga akan Tuhan bersama tangan kita, Dia memegangmu. Apakah Raja atas sesat, ku tenang sebab Kau Allahku. Yang Inggris. Hide me now under your wings. Hide me now, Oh God, thank you God. under your wings. Cover me with your mighty hand. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, Mari saya undang I semua will untuk berdiri. soar you above the storm. Father, you are King over the flood. Yang penuh I struggle. will be still, know you are When the God. ocean rise, When the ocean rise and thunder roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the ocean rise and thunder, roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you. I will be still, Lord. I will be still, know you are God. I will be still. I will be still. Let your peace and joy, Lord, from heaven once again bestowed upon us. Whatever we face in this world, Lord, we need your peace and joy to make us still in all circumstances, Lord. Whatever the storm, the testing, the temptation, come in our life, Lord, we believe you with us. Oh, Holy Spirit, you with us, with a spirit of joy, spirit of glory, that we can stand still. Stand firm in our faith, Lord, to believe that you are the one who controls everything. Everything, Lord. Cast out our worry, our fear, and replace with your joy, with your peace, Lord, that over, beyond our understanding and our prayer. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. We pray for our children, our youth. They want to go to their class to learn your words. You bless the teachers who teach them according to your truth, according to your love. They also can stand still, Lord, in facing whatever they face in their school, in the workplace, in the family, wherever you put them, Lord. They can be a good witness of you, to glorify your name until meet you face to face. Thank you, Lord Jesus. We pray, we ask blessing in Jesus' name, our Lord and our Savior.
I will be still. I will be still. One more time. I will be still and know you are God. Amen. Amen. Glory be to God. Big hand for our children and our youth. You may be seated. All our children and youth may go to the class to learn God's word. Thank you Ira dan kawan-kawan. Pak Rocky. Mana Pak Rocky? Oh iya, Pak Rocky ada di belakang. Bagaimana Pak Rocky? Tadi dengar kabar soal anaknya, oke? Gak apa-apa? Baik. Baik, puji Tuhan kita diberi kesempatan oleh Tuhan, kekuatan, kesehatan, boleh duduk di rumah Tuhan di minggu pertama di bulan Oktober ini. Ya, tidak terasa Tuhan kasih bulan yang baru, minggu yang baru, dan kita boleh datang dengan hati yang baru untuk beribadah dan menerima perjamuan kudus. Hari ini kita mau lanjutkan dengan serial khotbah kita tentang 8 kebahagiaan. Hari ini adalah yang ke-8. Bahagianya orang yang dianiaya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12. Injil Matius pasal 5 ayat 10 sampai 12 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku yang kekasih, saya baca sebuah cerita ilustrasi. Suatu kali ya di sebuah kedai kopi, ketika kawan-kawan mau minum kopi, jatuhlah seekor lalat hijau yang besar ke dalam cangkir kopi yang dihidangkan. Nah, kalau itu terjadi padamu, pesen kopi lalu lalat jatuh masuk ke dalam kopimu, apa yang kau lakukan? Menurut cerita itu katanya kalau kamu orang Amerika, kamu akan buang cangkir kopi itu, pecahkan sekaligus, kopinya, cangkirnya sekalian, dan marah. Kenapa ini kopi? Kenapa ada lalernya? Kesel gitu ya. Kalau kamu orang Jerman, kamu akan cuci cangkirnya baik-baik, kasih alkohol di steril, ya. Kemudian kamu akan bikin kopi lagi atau minta lagi kopi yang baru dengan cup yang bersih. Kalau kamu orang Prancis, kamu akan keluarkan lalernya dan kamu minum kopinya. Kalau kamu orang Chinese, kamu akan makan lalernya, kemudian membuang kopinya. Kalau kamu orang Rusia, kamu akan minum kopinya, berikut lalernya, mumpung gratis, gak usah bayar, gak ada tambahan ekstra. Kalau kamu orang Israel, kamu akan jual kopinya kepada orang Perancis, jual lalernya kepada orang Chinese, dan kemudian jual cangkir yang pecah itu kepada orang Amerika, jual cangkir, dapat bisnis lagi, dan kamu kemudian minum teh, nggak minum kopi. Dan memakai uang ekstra itu kemudian
untuk menciptakan kopi yang tidak mungkin bisa dimasukin laler. Itu Israel. Tapi kalau orang Palestina, kamu akan salahkan Israel. Kenapa membuat laler jatuh di dalam kopi? Kamu akan protes kepada PBB bahwa ini gara-gara ya Israel yang menduduki semua kedai kopi yang ada, termasuk kedai kopi di Palestina. Dan kamu akan pinjam uang dari Eropa untuk menciptakan berbagai macam bahan peledak untuk mengancam seluruh dunia, termasuk Prancis, Amerika, China, Rusia, supaya ikut-ikutan menyalahkan Israel. Dan kamu akan pinjam uang dari Iran untuk menghancurkan kedai kopi Israel dan mendudukinya. Ini adalah humor sindiran, saudara. Setelah peperangan antara Palestina dan Israel berjalan 1 tahun. Besok adalah perayaan masuknya teroris Hamas, membunuh banyak penduduk Israel. Membuat Israel marah, mempertahankan kekuasaannya, dan kemudian ingin menghancurkan Hamas yang masih banyak bersembunyi di Palestina. Belum semua sandera-sandera yang ditahan 1 tahun itu dibebaskan. Masih puluhan di sana termasuk orang Amerika yang tidak tahu nasibnya sampai hari ini. Nah, kalau sebagai orang Kristen, saudara mau membela siapa? Israel atau Palestina? Siapa yang dianiaya karena kebenaran? Karena Kristus. Oh saudaraku, Israel sendiri tidak semua percaya Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat. Hanya sebagian kecil. Mungkin 2-3%. Demikian juga dengan Palestina, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengaku Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa pun sangat sedikit. Mungkin juga hanya 2-3%. Di mana posisi kita sebagai orang Kristen hari ini? Tidak gampang ya. Tidak gampang. Sebab kita melihatnya hari ini, peperangan di Israel dan Palestina adalah lebih bersifat politis daripada agama. Kita tidak menantikan Yesus Kristus datang sebagai Mesias kedua kali untuk menduduki Israel dan membangun kerajaan di situ dan Yerusalem jadi ibu kota. Bukan. Kita tidak menunggu Yesus datang kedua kali ke bumi ini untuk membangun bait Allah yang menjadi rebutan di sepotong tanah kecil. Sebab kitalah bait Allah secara spiritual ketika kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saya harap saudara tidak kemudian jatuh di pihak kiri atau kanan. Kita tidak menunggu bait Allah dibangun kembali sehingga perlu ada persembahan korban. Tidak perlu, sebab Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Yang hari ini kita rayakan dalam perjamuan kudus. Kita tidak pro Yudaisme, kita juga tidak anti. Tapi kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saudara, ini karena kebenaran di sini adalah Kristus dan firman Tuhan, bukan karena politik. Sebab tidak mungkin ada perdamaian dunia walaupun dikumandangkan oleh Bapak Paus, Bapak Suci ke seluruh dunia. Tetap tidak mungkin ada perdamaian di muka bumi ini secara politis atau secara duniawi. Perdamaian yang sejati adalah datang dari Yesus Kristus yang menebus dosa kita dan membuktikannya dengan kebangkitan dari orang mati. Itu sebabnya kita harus mengerti hari ini ketika Yesus berkata, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena kebenaran. Di situ menunjuk kepada
pribadi Kristus dan firman-Nya. Siapa saja yang setia kepada pribadi Kristus dan firman-Nya akan mengalami penderitaan, kesusahan, ancaman, dan aniaya. Amin. Saudara alami enggak? Kalau orang tahu kamu orang Kristen sejati, kamu mengalami tantangan, kesulitan, cobaan, ujian, bahkan aniaya enggak? Kalau di seluruh kantormu tidak ada orang Kristen, cuma kamu sendiri yang berpegang pada kebenaran, kira-kira kamu disukai apa dibenci? Ya, saya tidak tahu hari ini saudara bagaimana reaksimu. Kalau hari ini saudara mendengar apa reaksimu. Kalau ada gereja Tuhan yang dianiaya, dibakar, dirusak, ada ibadah orang Kristen yang dihalangi, apa yang menjadi respon saudara? Atau saudara sendiri ketika menghadapinya, bagaimana? Kamu marah? Kamu kesel? Kamu membalas kejahatan dengan kejahatan? Bila perlu membalas dengan lebih kejam? Atau kamu bersabar, tabah menunggu, pasif? Atau apa? Dan Yesus berkata di sini di dalam kebahagiaan ke-8, berbahagialah kamu kalau kamu menderita dan dianiaya karena kebenaran. Kamu bahagia. Wow, ini paradoks. Paradoks, sekali lagi paradoks. Bagaimana kebahagiaan dihubungkan dengan penderitaan dan aniaya. Orang selalu menganggap kebahagiaan itu kesenangan. Ya, gak ada penderitaan, gak ada ancaman, gak ada kesulitan. Semua lancar, mulus, baik, itulah bahagia. Tapi seringkali yang lancar dan mulus itu bahaya. Kalau sudah naik perosotan, saudara. Atau di mana itu, Disneyland atau mana yang lebih cepat itu. Roller coaster yang lancar. Bahaya, bisa juga. Bahaya dan bahagia itu bedanya sangat tipis. Nah pertanyaannya, derita yang bagaimana yang membawa bahagia? Penderitaan dan kesusahannya bagaimana yang memberikan kebahagiaan itu? Oh penderitaan itu banyak macamnya. Yang pertama penderitaan yang disebabkan oleh dosa dan kejahatan harus bertobat, itu bukan bahagia. Itu sudah hukumannya, itu sudah sepantasnya kalau saudara berbuat jahat, saudara maling, kalau di Indonesia maling bisa digebukin massa, bisa dikeroyok. Ya. Kalau saudara berbuat jahat kemudian saudara menerima hukumannya, itu sudah sepantasnya, bukan bahagia. Kalau saudara menderita itu karena orang lain yang berbuat jahat, ditabraklah, ya. Lalu menghadapi teman yang iri hatilah, ya, ditodonglah, kena sakit penyakit dan sejenisnya. Bukan karena kamu penyebabnya, itu namanya duri dalam daging. Memang di bumi ada penderitaan, ada kesusahan, ada aniaya. Duri dalam daging seperti Paulus gak terhindar sebab kita hidup di bumi dan dunia yang tidak sempurna. Tapi ada juga penderitaan yang karena melakukan kebenaran, karena membela kebenaran, karena percaya kebenaran, saudara ikut menderita dan dianiaya. Ini yang disebut dengan kebahagiaan. Tidak heran Rasul Paulus menulis dalam firman Tuhan, berbahagialah kamu kalau kamu ikut menderita karena Kristus. Sebab Kristus telah membebaskan kamu dari dosa dan dunia masih ada di dalam dosa. Itu menjadi alasan kenapa sih dunia membenci kita orang-orang percaya? Kenapa sih dunia tidak suka dengan orang Kristen yang melakukan kebenaran dan mengikut Tuhan? Kenapa sih? Saudara pernah tanya enggak? Kan orang Kristen tuh baik loh, betul enggak? Orang Kristen lebih baik enggak dari orang yang bukan Kristen? Kalau ke kantor enggak pernah telat, ya kan? Gaji gak naik diam-diam, gak menuntut. Apalagi, ya kan? Gak ngomong jorok, ya, gak ngomong S-word, gak maki-maki orang, ya. Lalu lebih rajin, lebih disiplin, tidak korupsi. Ya. Kalau ujian itu di sekolah tidak nyontek. Maunya yang melakukan yang benar dan adil, tapi kenapa dibenci? Kenapa dibenci dan tidak disukai? Nah ini yang jawabannya ketika kita mendengar Yesus mengatakan, ya
Karena kita berpegang pada Kristus dan kebenarannya. Itu jawabnya. Jadi gak usah telepon teman untuk nanya jawabannya. Saya kasih tahu jawabannya di sini. Karena kita melakukan kebenaran. Dunia tidak suka kebenaran. Dunia melawan kebenaran. Dunia membenci kebenaran dan menentang kebenaran. Itu bedanya. Orang dunia mengatakan, hei kamu orang Kristen jalannya kok terbalik sih. Kepala di bawah, kaki di atas. Sebenarnya yang terbalik mereka apa kita? Kalau dunia melawan kebenaran, berarti dunia terbalik. Kalau dunia menentang kebenaran dan menentang Tuhan, berarti dunia yang terbalik. Jadi kalau saudara jalan kaki di bawah, kepala di atas, mereka jalan kepala di bawah, kaki di atas. Siapa yang terbalik? Masing-masing ngomong terbalik. Dilihat dari mana. Ironis. Ironis tapi nyata. Aneh tapi nyata. Yang melakukan kebenaran, yang melakukan keadilan, yang melakukan kebaikan justru tidak disukai. Saya baca sebuah kesaksian di sekolah di Amerika, seorang guru menulis, dia gak mau sebut namanya, ya, dia tutup namanya. Dia katakan begini, dia orang Kristen, dia mengajar di public school. Dia katakan, sekarang ini persoalannya. Kamu ingin saya rajin ke sekolah, mengajar anak-anak kemudian jadi ya bisa pinter dan sukses, bangga dengan dirinya, punya karakter yang baik. Kamu mau saya mendidik anak-anak supaya mereka itu melawan drug abuse, ya, tidak melakukan kejahatan, lalu hidup dalam kebenaran, melawan segala perbuatan amoral, ya, tidak ikut-ikutan minum drugs, juga tidak ikut-ikutan dengan free sex. Kamu mau saya mendidik anak-anak ini juga menentang senjata massal, ya. Mau anak-anak sukses, kalau bisa jadi atlet, ya. Lalu ikut vote, daftar vote dan vote yang benar, kelak dia bisa sukses dalam pekerjaan, finansial juga sukses, kesehatan sukses. Kamu mau anak-anak saya, kalau nanti dia ujian negara dia juga lulus. Kamu mau saya mengajar anak-anak kemudian juga bisa hormat orang tua, ya, punya keluarga yang baik, itu semua bagus dan kamu cuma modalin saya dengan komputer, ya, dengan buku pelajaran dan melarang saya untuk berdoa dan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Aneh kan? Ini dunia. Ini sekolah di Amerika. Kita mau anak kita sukses, berhasil, baik, benar, tapi gak boleh mengajarkan kebenaran dan tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Aneh. Itu dialami oleh seorang guru Kristen di Amerika. Saudara, memang mengikuti Tuhan Yesus itu gak gampang. Menjadi orang percaya gak gampang, tapi masih lebih mudah dari menjadi murid Kristus. Beda, menjadi orang percaya kita mengaku Tuhan mengasihi aku, menyelamatkan aku punya jaminan hidup kekal, bagus, berhenti di situ. Tapi mau menjadi murid Kristus, perlu harga, saudara. Ada harga yang harus dibayar ketika kamu mengatakan, aku mau berpegang pada kebenaran, aku mau bertumbuh pada kebenaran, aku mau membela kebenaran, aku mau mengikut Yesus dan memberitakan kebenaran apapun yang terjadi. Pada detik yang sedemikian, ketika kamu mau menjadi muridnya, penderitaan dan aniaya akan datang padamu. Tidak mudah, tapi ayat pembimbing kita dari 1 Petrus pasal 4 tadi berkata apa? Bersukacitalah kamu, bergembiralah kamu, berbahagialah kamu. Kalau kamu harus menderita karena kebenaran, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, roh kudus, ada padamu. Saudara tahu ayat ini, roh kemuliaan, hanya muncul satu kali di seluruh perjanjian baru. Roh kudus hanya disebut satu kali, satu-satunya sebagai roh kemuliaan di sini. Dalam konteks apa? Menderita karena kebenaran, karena Tuhan. Itu yang membuat kita bersuka cita. Sebab Roh Kudus di dalam diri kita itu memancarkan kemuliaannya. Dan hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan Yesus menambahkan, upahmu besar
di sorga. Ya, kita sering mengatakan, apa sih tujuan hidup di dunia ini? Apa sih tujuan kita jadi orang Kristen? Memuliakan Bapa di sorga. Betul, bagaimana memuliakan Bapa di sorga? Salah satunya, ketika engkau harus menderita karena kebenaran, kamu setia, kamu tidak kompromi. Kamu bertahan di dalam situasi sesulit apapun. Jadi kalau kita berpikir terbalik hari ini, kalau kamu sebagai orang Kristen tidak pernah menghadapi kesulitan, tantangan, cobaan, dan derita, kira-kira ini Kristen kualitas apa? Kira-kira perlu dipertanyakan nggak? Ini benar nggak sih ikut Tuhan, ya? Tapi nggak pernah hadapin tantangan, selalu lancar, selalu baik, selalu mulus. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Ketika kekristenanmu lancar-lancar saja, jangan-jangan kamu belum menjadi murid Kristus yang sejati. Seorang murid harus, kata firman Tuhan, akan dan pasti menghadapi tantangan dan persoalan, bahkan ancaman dan derita. Di situ kau mengalami sukacita dan bahagia yang sesungguhnya. Istilah bersukacita dan berbahagia dalam ayat 12a di situ, bahasa Yunaninya agaliaste, ini artinya sukacita yang sangat-sangat besar yang melampaui pemikiran manusia, perasaan manusia, dan pengalaman manusia. Yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yang bersifat sangat personal dan pribadi ketika kamu tahu, oh Tuhan, sukacitaku sangat-sangat besar, melampaui apapun yang bisa diberikan oleh dunia. Dan istilah upah yang besar artinya upah yang kekal, yang melampaui seluruh harta di muka bumi ini. Luar biasa ya. Saya jadi ingat jemaat HKBP di Bekasi. Ini terkenal saya kira beberapa tahun lalu ketika mereka dianiaya. Ya. Rumah ibadahnya dilempari batu, disegel, gak boleh ibadah di situ. Mereka ibadah di lapangan, di jalan. Dan bersaksi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan sukacita. Dengan bahagia, bukan dengan marah, bukan dengan kesal. Itu menjadi berita di seluruh Indonesia. Luar biasa ya. Sama dialami oleh jemaat GKI Bogor. Ketika tidak mendapatkan izin membangun dan kemudian mendapat protes, tidak boleh ibadah, disegel juga. Mereka juga tetap setia, bersukacita, tetap hadir dan beribadah. Di jalanan, di tempat terbuka, sampai akhirnya mendapatkan tempat ibadah yang baru. Itu tak bisa dijelaskan. Ada sebuah sukacita sorgawi yang melampaui pikiran manusia. Bukan saja terjadi pada orang Kristen yang berjemaat, tapi juga personal. Ketika seseorang bertekad, aku mau percaya dan mengikut Tuhan. Saya baca sebuah kesaksian seorang Muslim yang menjadi orang Kristen. Dan dia setia, namanya dia buat samaran, dia tulis Rina di sini. Tapi itu nama yang disamarkan. Ya, dengan kakaknya yang bernama Rudi, percaya dari Muslim menjadi Kristen, juga mengalami aniaya. Ironis yang bukan dari orang lain, dari orang tua sendiri. Luar biasa, saudara. Kita mendengar dan membaca kesaksian begitu cukup banyak. Ya. Diputus hubungan, diusir, bawa Alkitab ke rumah, Alkitabnya disembunyikan, diambil, dirusak, dibuang. Sampai akhirnya dia putuskan tinggalkan orang tua, tinggal dengan bibinya. Bibinya orang Kristen, dia bisa hidup di situ, bisa sekolah sampai lulus. Dan tekadnya cuma satu, tetap mengasihi orang tua dan mengampuni.
Ini gak gampang. Tapi dia katakan, itulah sukacitanya. Ketika mengikut Kristus harus menghadapi tantangan kesulitan dan tetap melakukan kebenaran. Sampai dia lulus, singkat cerita dia lulus dengan baik. Dan dia praktekkan, memperhatikan orang tuanya. Membiayai orang tuanya secara finansial. Mengasihi orang tuanya, mengampuni. Sampai kedua orang tuanya pun terharu dan menerima Kristus. Sebuah kesaksian yang sangat-sangat mengharukan dan sangat indah. Dan dia terus katakan, aku akan berdoa untuk semua keluarga yang lain yang belum percaya. Bahwa hanya dengan menerima Kristus dan kebenaran, ada keselamatan dan kebahagiaan yang sejati. Izinkan saya tanya saudara, hari ini kamu mengikut Tuhan menghadapi ancaman apa, derita apa, seberat apa? Di Amerika ini, mungkin gak seberat mereka yang di Indonesia, atau di negara-negara yang tertekan, negara yang anti Kristus dan kebenaran. Saya tidak tahu apa, tapi walaupun bagimu itu berat, jangan pernah goyah, tetap teguh. Bertahan dalam segala situasi. Saya tidak tahu apa. Ya, dari contoh orang-orang yang sukses aja, orang dunia yang sukses aja, kita bisa belajar bagaimana mereka bertahan. Apalagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harus lebih bertahan dan yakin pasti ada keberhasilan dan kemenangan. Saya bacakan berapa tokoh besar. Tahun 54, Jimmy Denny, manajer dari Grand Ole Opry, memecat seorang anak muda setelah pertunjukan. Dia bilang, kamu tidak mungkin akan berhasil nak. Sebaiknya kamu pulang saja jadi sopir truk. Tapi anak itu terus berjuang. Dan dia akhirnya jadi penyanyi legendaris yang menggoncang dunia. Siapakah dia? Elvis Presley. Tahun 59, petinggi Universal Picture memecat seorang calon bintang film karena giginya cuil. Jakunnya menonjol dan bicaranya terlalu pelan. Ternyata dia bertahan dan menjadi aktor Hollywood yang sangat terkenal. Siapa namanya? Clint Eastwood. Ya. Tahun 62, perusahaan rekaman Decca menolak 4 pemuda yang bermain gugup pada rekaman pertama. Mereka disuruh keluar. Tidak suka dengan penampilan kalian. Ya. Lalu mereka tetap bertahan, berlatih. Jadilah grup yang sangat terkenal mengguncang dunia. Keempat pemuda itu adalah The Beatles. Yang saya mau bilang di sini, orang-orang dunia yang menghadapi ancaman, derita, badai, mereka bisa bertahan dan berhasil. Apalagi orang Kristen, apalagi kita yang punya Kristus dan kebenaran. Kalau saudara belajar bertahan sampai akhir, yakin bahwa Tuhan itu tidak buta dan maha adil, pasti saudara pun akan berhasil dan menang. Melebihi orang dunia. Sebab kita punya Kristus yang bangkit. Itu poin saya. Jangan pernah mundur. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah mengatakan aku mau tinggalkan Tuhan. Apalagi itu terlalu berat saudara. Jangan. Tapi siap dan setia. Masih ingat 3 guru sekolah minggu di Jawa Barat yang mengasihi anak-anak sekitarnya, satu kampung saudara, satu desa, menampung mereka, kasih makan, kasih sekolah, kasih les, ajarin nyanyi-nyanyi, muji Tuhan, akhirnya diadukan oleh mereka yang tidak suka dan dituduh itu adalah kristenisasi. 3 guru sekolah minggu, ibu-ibu. Ya. Yang satu dokter Rebecca Laonita, Ratna Malabangun, dan Eti Pangesti. Ini 3 kawan ibu-ibu yang mengasihi anak-anak yang miskin susah. Di Kabupaten Indramayu justru dituduh oleh pihak MUI kristenisasi dan dijatuhkan hukuman
2,5 tahun penjara. Nah, kalau terjadi pada saudara gimana? Bertahan nggak? Atau mundur nggak? Atau ngaku salah kemudian bayar nggak denda? Kompromi? Mereka tidak. Mereka bertahan. Masuk penjara bertiga. Nggak gampang. Punya keluarga, punya anak. Sekarang harus tiga-tiganya masuk penjara. Tapi kesaksian menceritakan pada kita, sejarah menceritakan. Mereka gak sedih, gak susah. Justru bergembira di penjara. Karena apa? Kesempatan ketemu narapidana yang lain. Injili sana. Ya kan? Tetap aja mengasihi Tuhan, tetap aja memberitakan Kristus, tetap aja melayani. Dan gak disangka-sangka, ya, ini penjara jadi terkenal ke seluruh dunia. Bayangkan, seluruh dunia loh. Dan tiap minggu mereka menerima surat dari seluruh dunia, dalam dan luar negeri. Ribuan jumlahnya. Kepala penjara bingung, Gak pernah ada yang kirim surat ke penjara, sekarang ribuan tiap minggu, ribuan surat. Puji Tuhan. Memenangkan banyak jiwa, menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun ada di dalam penjara. Sampai akhirnya mereka dibebaskan dan tetap menjadi saksi Kristus yang setia. Saya tidak tahu apa yang akan dialami saudara dan saya. Tapi ingat, ketika engkau mempertahankan kebenaran dan memberitakan Kristus, pasti ada yang tidak suka dan membenci kamu. Pertanyaannya, kamu mundur, takut, khawatir, atau kamu maju dan bertahan dan minta hikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati untuk menghadapi serigala-serigala ketika mereka mengelilingi saudara seperti seekor domba. Amin. Amin. Takut? Kompromi atau bertahan? Kompromi atau bertahan? Saya pernah cerita 3 orang gadis yang baru lulus sama-sama sekelas, sama-sama melamar kerjaan. A, B, dan C sama-sama diinterview oleh Pak Menteri mau jadi sekretaris. Si A masuk, Pak Menteri tanya berapa 2 tambah 2? A bilang 4 Pak. Menteri bilang keluar, kamu tidak diterima. Dalam hatinya ini pasti gak bisa kompromi. Masuk B ditanya berapa 2 tambah 2? 3 Pak, ini penipu, keluar kau gak diterima. Masuk C, berapa 2 tambah 2? Dia bilang, terserah Bapak lah, asal Bapak senang, dia diterima. Wah senang bukan main. Pertanyaan, siapa sukses, A, B, atau C? Siapa yang sukses? A, B, atau C? Yang benar, yang bilang A. Yang bilang B. Yang bilang C. Waktu saya tanya di Indonesia, saudara, anak-anak SMP, SMA nih, calon-calon masuk universitas. Siapa yang sukses? C. Lebih 50%. Siapa yang mau jadi C? C. Lebih 50%. Saya bilang, benar, yang sukses C. Sebab A dan B tetap nganggur, gak punya kerjaan. C berhasil, dapat kerjaan dan gajinya gede. Itu sebabnya setelah terima gaji pertama, dia undang 2 temannya yang masih nganggur. Kita pesta. Makan-makan. Ya. Makan BPK, makan duren, minum bir, pesta pora. Malam itu A, B, dan C mate. Siapa sukses, A, B, atau C? Langsung murid-murid bilang, apa? Sukses di bumi belum tentu sukses di mata Tuhan. Amin. 1, 2, 3. Sukses di bumi belum tentu sukses di mata Tuhan. Kamu harus mempertanggungjawabkan hidupmu ketika tidak berani berkata ya kepada ya, tidak kepada tidak, yang benar adalah yang benar, yang tidak benar adalah tidak benar. Amin.
penderitaan sedikit di muka bumi tidak mengerjakan apa-apa, tidak sebanding dengan upahmu yang kekal, yang besar di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbicara di hati kami. Hidup di dunia ini, khususnya di Amerika, dengan begitu banyak tantangan kesulitan dalam pekerjaan, dalam kantor, dalam kampus, bahkan dalam keluarga ya Tuhan, ketika kami mau setia berpegang padamu, berpegang pada firman-Mu, ada saja yang harus kami hadapi, ujian, cobaan, tantangan, ancaman, bahkan mungkin akan dipecat dari pekerjaan. Tolonglah kami tidak menjadi takut, gentar, gelisah, tapi kami bertahan ya Tuhan, setiap kami. Berani berkata ya kepada ya, tidak kepada tidak, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, dan siap mempertahankan iman kami dan kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami menerima perjamuan kudus, siapkan hati pikiran kami, supaya kami mengenang cinta kasih-Mu, dan belajar mencintaimu segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, segenap kekuatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati dengan sebuah pujian. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa Allah, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaib kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya. Dalam darah domba Allah. Free from the burden of sin. There's power in the blood, yes, power in the blood. Would you of evil victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working in the precious blood of the Lamb. From the beginning, yes, the text. Panggil youth. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, yes, power in the blood. Would you, oh evil, a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, yes. Clap your hand. Of the Lamb, there is power. Oh, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Yes, you believe? Amen? There is power in the blood of our Lord Jesus Christ. Amen? Okay, let's prepare our heart. We're reading. Kita baca firman Tuhan dalam Injil Matius 26, ayat 26 sampai 29. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah,
makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jadi setiap kali perjamuan kudus kita mengingat 3 bagian waktu. Waktu yang lampau kita mengingat cinta kasih Tuhan, waktu yang sekarang kita memberitakan kasih Tuhan, dan waktu yang akan datang kita akan masuk dalam pesta perjamuan anak domba dan kita akan bersukacita berbahagia selama-lamanya. When we celebrate Lord's Supper, the communion, we always remember 3 periods of time. In the past, we remember Jesus' love for us, died for us. And in the present, we remember His love by spreading out the gospel, the good news. And in the future, we have eternal hope. One day, we will enter the feast of the Lord. Amen? That's the perfect hope. Ya, pesta perjamuan. Let's prepare our heart with personal prayer. You pray for yourself. Let God prepare your heart, your mind to receive the bread and the cup. Mari kita berdoa secara pribadi. Ada dosa yang perlu diakui. Dan kemudian siapkan hati pikiran menerima roti dan anggur. Pray for yourself. Confess your sin and receive the bread and the cup. Thank you, Lord Jesus, you have listened to all our prayers. You bless the bread and the cup to become special blessing. Heal all our sickness, our disease. Cleanse us, renew us. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah mendengar doa setiap pribadi. Berkatilah roti dan anggur ini menjadi kesehatan, menjadi mujizat, menjadi penyembuhan, menjadi kekuatan. Berkaryalah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of our Lord Jesus we pray and we say thanks. Amen. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, diambilnya roti. Diberkatinya, lalu dipecah-pecahkan, dikatakan ini adalah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah, makanlah menjadi peringatan akan aku. On the night Jesus was betrayed, He took the bread, He blessed it, and broke it. And He said, this is my body that is broken for you. You take it, eat it as a remembrance of me. Amen. And then He took the cup. He said, this is new covenant sealed with my blood. You take it, drink it for the forgiveness of sin of you. And you do this in remembrance of me. Lalu diambilnya cawan. Tuhan Yesus berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah untuk pengampunan dosa bagimu. Dan lakukan ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Ambil roti dan anggur, kemudian berdoa secara pribadi. Setelah semua dapat, kita akan makan dan minum bersama-sama. Bagi-bagikanlah. You take the bread and the cup and pray for yourself. After everyone receive the bread and the cup, we will eat and drink together.
This is the quiet time between you and the Lord. Share your feeling, your thought, your future, your dreams, your struggle. Ask Him to bless you. Ini waktu teduh saudara dengan Tuhan. Waktu saudara berbicara hati ke hati dengan Tuhan. Waktu tenang. Bagikan perasaanmu, pikiranmu. Ceritakan pergumulanmu. Dia mendengar, Dia maha hadir, Dia tahu. Mohon Dia memberkatimu lewat roti dan anggur ini. He knows your heart, your feeling. He will wipe your tears, heal your sickness. Tuhan mengerti pergumulanmu, persoalanmu. Dia akan menghapus air matamu, menguatkan imanmu. Membuka jalan yang baru ketika engkau menghadapi jalan buntu. Minta Dia memberkatimu. Setiap aspek hidupmu. Semua sudah dapat? Let's stand up, mari kita bangkit berdiri. Kalau semua sudah dapat, ada yang ketinggalan? Roti di tangan kanan. Inilah tubuh Kristus yang terpecah-pecah bagi kita. Terimalah, makanlah dengan iman, dengan ucapan syukur. This is the body of Christ that is broken for us. Let's eat by faith. With thankful heart, in the name of our Lord Jesus, we eat together. Dalam nama Tuhan Yesus kami makan bersama. Amen. Inilah darah Kristus yang tercurah bagi kita. Mari kita minum dengan ucapan syukur, dengan iman. Percaya bahwa dosa sudah diampuni dan kita boleh hidup dalam kekudusan. This is a symbol of our Lord Jesus' blood to save us, to cleanse us. Let's drink by faith with thankful heart and believe we have the power to live in His holiness. Kita terima dengan iman dan percaya ada kekuatan dari sorga untuk hidup dalam kekudusan. Dan kita disucikan dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. In the name of our Lord Jesus, we drink together. Amen. Thank you, Lord Jesus. You died for us and also rose again for us. Give us guarantee of eternal life. We thank you for your love. You teach us how to love, to forgive, and to spread the good news, to live for you, Lord. You bless all of us in all aspects of our life. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kuasa kebangkitan-Mu, kami mampu dan hidup untuk kemuliaan-Mu. Sembuhkan yang sakit, yang lemah tubuh dengan cara Tuhan, waktu Tuhan. Angkat kembali yang hampir terjatuh, buka jalan bagi yang mengalami jalan buntu. Tuhan curahkan mujizat-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Heal us, O Lord. Save us.
bless every one of us. You are the God that healeth me. You are the God, my healer. You send your word and heal my disease. You are the God, my healer. One more time, sing by faith, with faith. You are the God that healeth me. You are the God, my healer. You send your word and heal my disease. You are the God, my healer. In the name of Lord Jesus, we receive your blessing and healing. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat dan kesembuhan. Amen. Everybody say, Amen. Please be seated. Kembalikan cup kepada petugas, saya serahkan kepada Ira. Saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu respon kita, I Surrender All. Saya ajak semua mari sekarang berdiri. I Surrender All. Mari berserah kepada Yesus seluruh keberadaan kita. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku, ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, dan berkat-berkat lainnya untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Sampai kau bertemu dengan Tuhan, muka dengan muka, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Thank you, teman-teman. Izinkan saya pakai 1 menit untuk warta. Mohon bersabar, ya. Ya. Walaupun nama saudara bukan sabar, kecuali sabar. Satu sabar, tapi mari bersabar sebentar. Yang pertama, saya mewakili majelis dan jemaat menyambut kalau ada teman baru. Di sebelah kanan saya ada teman baru nggak?
Nggak ada, teman lama semua. Baik, sebelah kiri ada teman baru. Ya, minggu lalu saya sempat miss 2 orang, jadi langsung kepada pengumuman. Nggak ada. Baik, teman lama semua. Ya, kiri kanan, lihat kalau yang duduknya berbeda dengan kamu, salamin, katakan Tuhan berkati. Ya, minggu depan tema kita adalah orang dewasa belum tentu dewasa. Ya. Dan yang sore sukses mencapai puncak kebahagiaan. Hari ini kalau saudara mau belajar tentang sukses, juga sore ada sukses walaupun lemah. Jadi yang sore itu didesain khusus kayak ibadah revival ya. Jadi saudara kalau mau ajak teman baru, saudara mau datang juga mendengar 2 kali firman boleh ya, karena topiknya beda ya. Silakan yang sore itu kita akan kembangkan untuk pekerjaan Tuhan secara outreach ya. Lalu HUT, ulang tahun IGNC tidak terasa bagi saudara yang sejak awal tahu IGNC dari 2006 ya. Tahun ini ulang tahun ke-18, Minggu 10 November, tema kita berkat di atas berkat. Dan habis ini waktu makan siang panitia harap kumpul, saya gak kelihatan si Jimmy, ada Jimmy gak? Belum muncul ya. Ya, jadi panitia akan mempersiapkan, tolong saudara ajak jiwa-jiwa baru, lewat event-event khusus kita boleh memenangkan jiwa. Lalu IGNC Thanksgiving Tour, saudara, itu tadinya mau ke Kentucky melihat Noah's Ark, tapi ternyata mahal sekali tiketnya, panitia melaporkan karena Thanksgiving itu mahal, targetnya 500 lebih, bisa mungkin jadi hampir double, jadi ganti dengan Colorado Spring ya. Si Andi atau Putri ada promosi? Andi mau pengumuman dikit, Andi, mau ke depan pengumuman? Langsung lihat video aja. Ya, Colorado Spring saudara, ya sudah dihitung kira-kira biayanya 585 per orang ya. Jadi saudara tinggal kontak Putri atau Andi, sebaiknya jangan lambat-lambat daftarnya sebab tiket pesawat itu berubah setiap hari ya. Putri ya. Nah, ya, mau ke depan cerita dikit nggak Putri, mari? No? Ya, supaya, ya inilah koordinator kita, tepuk tangan untuk Putri. Ya, jadi bukan extra job dia jadi tour guide saudara, tapi punya talenta lebih. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Seperti tadi Pak Edi udah cerita, originally kita plan mau pergi ke Kentucky. Please someone translate buat yang 2. Yeah, the first plan is to go to Kentucky. Jadi originalnya kita mau ke Kentucky for Thanksgiving, tapi berhubung harganya lebih mahal, jadi kita decide to relocate, kita mau pergi ke Colorado Springs. Yeah, you translate yourself. Well, originally we were going to go to Kentucky to see Noah's Ark, but then because of the price, we had to relocate it, so we're going to Colorado Springs. It will take place during time of Bapak bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. We are going to go during Thanksgiving break. Kita akan pergi pada hari Thanksgiving, liburan Thanksgiving. Jadi we are relocating to Colorado Springs. There's a short video right there. The price that is listed, $585, is an approximate amount because of the fact that I have no control for the air flight. So prices may change. So the sooner we can have a head count and fix the person who's going, then we can buy like a group ticket. Yes. Siapa yang nggak mengerti? Yang mengerti kasih tahu yang tidak mengerti. Jadi kita ganti lokasi Colorado Springs, saudara. Pemandangannya indah sekali. Nanti saudara bisa lihat video singkat, ya. Dan itu harga 585 masih tafsiran sekitarnya. That's it. Ya, jadi ini sebentar kita melihat kita video. Melihat dulu, ya. This is the video of one of the activities that we will be doing. Of course, for sure, Thanksgiving we will have a group Thanksgiving dinner, and then we have places that we plan on sightseeing, one of which is Garden of Gods. And then this one here, the video that we're about to see, is one of the events, which is a train to the clouds. It goes up to the peak of a mountain.
So without overdue, kecuali kalau mau ditranslate. Bagus-bagus pokoknya, naik kereta api sampai ke puncak gunung, sampai ke cloud, sampai ke awan-awan. Ya, ya juga ke Garden of God, ya Taman Eden, mirip Taman Eden, Taman Tuhan. Ya, ini tour, ini bukan retreat, jadi sesi rohaninya dikit, mungkin hanya doa pagi, renungan pagi, sisanya jalan-jalan. Ya, dan kita mau rayakan juga ulang tahun Lucy ya, Tante Lucy ikut. Tante Lucy itu dengan Yanti and family, usually they join ya biasanya, because we want to celebrate Tante punya birthday ya. Oke Tante, ikut jadi saya nambahin. Ya wes apa lagi? Ya itu aja ya, kita pokoknya bagus-bagus lah. Mari kita lihat. Berapa menit ini? It's a train ride to the clouds. It's a ride through history and an experience that will leave you breathless. Literally. The oxygen level at the highest point on this line is only 60% of what you would experience at sea level. With the train station perched atop Pikes Peak in the Colorado Rockies, this is the highest point that you can reach on a train in North America. And the trip up here is nothing short of amazing. Conventional railroads almost never have a grade of more than 4%. Which means that the train gains 4 feet in elevation for every 100 feet traveled. But this railway blows that norm out of the water with a staggering 25% grade, gaining 25 feet in elevation while traveling the same distance. How do these extreme trains accomplish such a feat? There's only one way to find out. Nestled in the front range of the Rocky Mountains, the Broadmoor, Manitou, and Pikes Peak Cog Railway stands as a testament to human determination and as a window into the awe-inspiring beauty of nature. The Rocky Mountains are home to several massive peaks whose summit reaches above 14,000 feet. These are locally known as 14ers, and Colorado is home to 58 of them. Aboard this historic railway, we will be ascending to the summit of one of Colorado's most famous 14ers. Kayaknya cukup kali ya. 14 menit soalnya. Nanti dulu nanti saudara lihat di YouTube. The tracks and trains are all. Saya kira bagus ini, lebih bagus dari ke Switzerland. Ya. Ya. Tambahan sedikit Pak. Jadi again karena harga bisa naik turun secepatnya saya kalau sudah tahu jadi plannya kita akan berangkat. We're planning on going from Wednesday ke Sabtu, Wednesday to Saturday. So plan your days, yang bekerja request time off. Jadi Novembernya lupa tanggalnya. November tanggal ini jadi di sini tulisnya tanggal 27 ya, ini 28 jadi 27 kita berangkatnya Rebo karena tambah 1 hari ya. Jadi Rebo kita berangkat pulang hari Sabtu. Jadi 3 malam 4 hari makanya agak mahal dikit hotelnya. Yang pasti kita acara kebersamaan di pesawat, di kereta api, lalu kita ada Thanksgiving dinner bareng-bareng ya, dan acara-acara kebersamaan yang indah. Sebisa mungkin yang interest mau pergi, kabarin either saya atau Andi atau Pak Edi, the latest is next 3 weeks. 3 weeks bukan next week? Well, I think this week. This week? Naik loh harganya. Okay. 1 minggu Next bisa ya, week. 1 week you decide, talk to your boss, you know, and then kalau bisa secepatnya supaya pesen tiket. Saya kurang yakin 3 weeks gak naik tiket, pasti naik. Ya, mending secepatnya. Ya, kalau bisa ya, next week secepatnya. Hari ini mau daftar, silakan daftar. Koiko akan bawa sekeluarga 7 orang ya Koiko? Ya 7 orang. Okay. Teman-teman dari luar IGNC boleh ya. If you have friend outside IGNC want to join us, it's okay. This is a opportunity to be a good witness too for the Lord ya. Ajak teman-teman dari luar boleh ya. Ini bagus sekali. Karena nggak mungkin sudah pergi sendiri. You never go there by yourself. So let's go together. Siap? Oke, satu lagi berita bagus. Thank you Putri, tepuk tangan untuk Putri. Ya, nomor 5 itu kursus piano kelas dasar. Kita bersyukur Ci Silvi itu guru piano, ya. Dan setelah pindah rumahnya lebih kecil, ya. Dan juga dia punya hati mengasihi IGNC. Pianonya sekarang pindah ke baby room kita, ya. Ya, terima kasih Ci Silvi dan Pak Amri yang memberikan piano buat gereja, sekaligus juga mau mengajar anak-anak. Jadi mulai akan menerima kursus piano bagi anak-anak. Siapa yang punya anak, punya cucu, boleh daftar sama Ci Silvi, janjian seminggu sekali, ya, tidak dipungut bayaran untuk anggota IGNC. Tapi kalau
non-IGNC mungkin akan kena biaya ya. Ini menjadi semua kita supaya rindu anak-anak kita suatu hari nanti bisa main piano seperti Jason. Yeah. Jadi yang kecil-kecil daftar ya, bisa diatur waktunya 1 minggu mungkin satu anak cuma setengah jam gitu ya. Nah, tapi yang senior-senior mau belajar boleh juga Ci Silvi ya, nanti janjian ya. Pokoknya Ci Silvi ready mengajar bagi kita. Tepuk tangan, ya. Good, baik. Sekarang kita doa makan ya. Baik. Hah? Oh, Om ya? Ini untuk ulang tahun ya? Siapa ulang tahun? Om ya? Om usia 90. Bukan, kayaknya 39 deh. Ya. Ayo, kita nyanyi untuk Om dan katanya Lydia ya, betul gak sih? Temenin Om lah Lydia. Kita doakan nanti Lydia seumur Om. Kalau saya baca dari sini 39 ya. Hah? Ya, from here is 39. Okay. Mari Om, ditemani Kristanti dan Lydia. Ya. Siapa lagi yang ulang tahun ya? Mari Om, di depan Om. Chris, temani Papa. Ini senior yang paling senior. Hah? Ibu Rebecca juga. Ibu Rebecca mana? Oke. Siapa lagi? Hari ini. Udah hafal belum lagunya? Gak bisa ya? Hey go. Oh, ada lagi gak ceklekan lain? Ya, nggak ada. Lain kali dites dulu. Ya, hari ini nggak ada api, nggak Pak Om. Yang penting hatinya berapi ya Om. Ya. Happy birthday. Belum bisa jadi hari ini kan? Hari ini belum bisa nyanyi kan? Hari ini hari yang bahagia. Kita merayakan ulang tahun Om Budi. Hari besok masih sangat panjang. Kita doakan ada pesta 100 tahun. Hari ini semuanya hari yang bahagia. Kita merayakan ulang tahun si Lydia cakep. Hari besok tetap sukacita, banyak berkat jasmani dan rohani. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Semuanya berkata, Happy birthday Om Budi. 1, 2, 3. Lalu sekarang semuanya Happy birthday to you. Foto. Serta mulia. Ya, tiup Om. Oh, pakai. Wih, sekali kipas habis. Makanya nggak ada laler di rumahnya.
Ya, kipas semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur boleh bersuka cita bersama Om Budi dan Lydia dalam perayaan ulang tahun. Tuhan, Engkau sudah memberi umur panjang. Kami berdoa, berikan kesehatan, berikan sukacita, cukupkan segala kebutuhan. Kami rindu Tuhan. Dia boleh merayakan 100 tahun, nanti kami rayakan dengan penuh pesta yang besar, seluruh keluarga besar. Juga Lydia kami doakan, jadikan dia istri yang setia, mama yang baik, kesehatan jasmani rohani, segala yang dibutuhkan Tuhan curahkan berkat-Mu dari surga. Terima kasih Tuhan, kami mau makan siang bersama. Tuhan sucikan makanan minuman menjadi kesehatan bagi kami. Terima kasih untuk semua komisi wanita, Cisanti dan kawan-kawan yang sudah masak buat kami. Tuhan balas cinta kasih mereka, berkati pelayanan mereka satu persatu. Kami doakan rencana tour Thanksgiving, kami doakan rencana HUT, dan juga KKR Natal Tuhan. 3 event besar sebelum tutup tahun ini. Tuhan curahkan berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan meminta berkat Tuhan. Amin. Ya, happy birthday Om. Nah, silakan berdiri di